Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak seorang pun di antara kita pasti bercita-cita untuk masuk ke dalam surga. Begitu yang kita minta setiap saat dalam doa kita. Secara umum kita minta kepada Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Fid dunya hasanah kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yakni al-ilmu wal ibadah. Wa fil akhirati hasanah, adapun bahagia akhirat tidak seorang pun ulama berbeda pendapat tentang makna bahagia akhirat. Bahagia akhirat tidak lain adalah surga, jannah. Karena pilihannya cuma dua, kalau tidak neraka, surga. Itulah akhir kehidupan manusia, kehidupan kedua, fase yang keempat. Mati, hidup, mati, hidup. Hidup terakhir, hidup kedua, fase yang keempat. Maka kehidupan di akhirat pilihannya kalau tidak surga adalah neraka. Nah, kita minta setiap hari yaitu agar kita dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana doa lain yang kita ucapkan, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzu bika minan nar. Wahai Allah, aku minta kepada Engkau surga dan agar aku dilindungi atau lindungi aku dari azab neraka. Adapun surga, surga itu sebagaimana langit, dia bertingkat-tingkat. Surga bertingkat-tingkat. Sebagaimana langit itu ada 7 tingkat. Maka demikian surga. Ada berapa tingkatan surga? Halo? Berapa tingkat surga, Pak? Ustadz, aku gak tahu rono. Ket biyen, sapa sing tahu rono? Hah? Tak seorang pun di antara kita yang pernah ke sana. Tapi kita kan sudah diberitahu dalam banyak ayat Quran tentang bagaimana gambaran surga. Sekarang bagaimana kalau langit dikabarkan dalam Quran ada 7 tingkat. Bumi pun bertingkat-tingkat, ada 7 tingkat. Kalau surga berapa tingkatnya? 8. Salah. 8 itu pintu surga. Pintunya ada 8. Tingkatnya berapa? 4. Kok tambah mungsret? Mari 8 tambah 4. Mesti ini munda, iya kan? 7 lo tambah mungsret. Kok tambah berkurang? Tadi ada yang mengatakan 8. 10.
Wis urutno ae 1 sampai kono lak bener kok. Baik. Dalam sebuah hadis yang bersumber yaitu dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhuma. Sahabat Mu'ad radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan, melaksanakan salat 5 waktu, melaksanakan haji ke Baitullah, aku tidak mengetahui apakah beliau juga menyebutkan zakat atau tidak, melainkan pasti Allah mengampuni dosa-dosanya, baik ia sedang berhijrah di jalan Allah ataupun sedang berada di negerinya, di tempat ia dilahirkan. Mu'ad berkata, bolehkah Rasulullah aku beritahukan hal ini kepada orang-orang? Maka kata Rasulullah, biarkan orang-orang mengamalkan itu semua. Mengamalkan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian kata Nabi, inna fil jannati mi'atu darajat. Sesungguhnya di surga itu ada 100 tingkat. Berapa? 100. Cek adone 8. 8 itu pintu surga. Pintunya 8, tingkatnya 100. Itulah surga. Berarti kalau tingkat itu, yang tinggi itu angka besar atau angka kecil. Beda dengan ranking ya. Kalau ranking itu paling tinggi angka berapa? Ranking tertinggi. Berarti angka 1 itu kalau ranking. Ini tingkat. Tingkat berarti seperti apa gambaran konkretnya kalau di dunia? Ya seperti gedung, seperti apartemen, seperti hotel. Itu kan bertingkat-tingkat. Tapi ya tidak seperti itu surga. Cuman kita bicara tentang tingkat. Tingkat itu berarti nomor kecil itu di bawah. Nomor gede di atas. Berarti yang tertinggi nomor berapa? Tingkat ke berapa? Tingkat ke 100. Kemudian baina darajatain ka baina samai wal ardi. Jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dengan bumi. Itu jarak antara 2 derajat. Antara tingkat 1 dengan tingkat 2 itu jaraknya seperti langit dan bumi. Pertanyaannya, siapa yang tahu jarak langit dan bumi? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu ngukur? Kita tidak tahu jarak langit dan bumi. Jarak seperti itulah antara tingkat 1 dan tingkat kedua. Begitu pula seterusnya. Jannatul Firdausi, surga Firdaus, a'laha wa awsatuha. Surga Firdaus itu merupakan surga tertinggi dan paling utama. Berarti tingkat keberapa, Pak? Firdaus. Menawi jenengan nyuwun surga, jenengan nyuwun tingkat kepinten. Wis cocok tambah kelakuane. Firdaus niku nggih panggenane para nabi, para rasul. Sinten sing kepengin njaluk surga Firdaus? Loh. Akeh. Tapi sobone telat napa mboten? Temen. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Tingkat tertinggi surga Firdaus. Tentu tidak ada tingkat sesudah itu. Sementara keimanan, ketakwaan manusia bertingkat-tingkat. Tidak ada manusia paling bertakwa kecuali para rasul, para nabi dan orang-orang setingkat di bawahnya. Terus
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Solihinai gurung karuan, jenenge tok solikin, duduk solihin. Solihin. Ya. Ikhwatal iman. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jangan kita berputus asa, jangan kita merasa rendah diri sekalipun melihat bagaimana keadaan kita. Kenapa? Karena Nabi sendiri memerintahkan kepada kita. Wa a'laha arsyur rahman. Di atas surga Firdaus itu adalah arasy ar-Rahman. Arasy. Arasy itu makhluk tertinggi. Setelah arasy tidak ada lagi makhluk yang lain. Dan arasy itu dipikul oleh malaikat. Berapa jumlah malaikat yang memikulnya? Ada berapa? Iki bedek-bedekan terus iki. Sayang gak ono hadiah. Berapa jumlah malaikat yang memikul arasy? Namanya malaikat hamalatul arasy. Malaikat pemikul arasy itu jumlahnya 8. Kalau jumlah yang mikul 8 berarti yang dipikul dengan yang memikul lebih besar mana? Kalau yang mikul itu 8 berarti yang dipikul dengan yang memikul lebih gede mana? Lebih gede yang dipikul. Sing nenggoluk mawon jumlahe 8 kok. Berarti sing ditenggoluk sing dipikul niku langkung agung, lebih gede, lebih besar. Padahal malaikat hamalatul arsy, malaikat yang mengusung arsy itu, jarak antara daun telinganya sampai pundaknya itu seperti jarak langit dan bumi. Daun telinga sampai pundaknya seperti jarak langit dan bumi. Itu malaikat hamalatul arsy yang memikul arsy. Jumlahnya 8 yang dipikul arasy. Dan Allah bersemayam di atas arasy. Artinya apa? Jauh di atasnya. Tidak tergantung arasy, tidak menempel di arasy, tidak membutuhkan arasy, sudah lepas dari makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Itu makna istawa 'alal arsy, bersemayam di atas arasy. Irtafa'a, meninggi di atasnya. Jadi batas akhir makhluk tertinggi itu hanya adalah arsy. Nah, surga Firdaus itu satu tingkat di bawah arsy. Di atas surga Firdaus adalah arsy. Dan dari surga Firdaus wa minha tufajjaru anharul jannah. Dari surga Firdaus itu mengalir sungai-sungai surgawi. Sungai-sungai surga di bawahnya. Jannatun Na'im, Jannatu Aden, Jannatul Ma'wa. Kemudian Darussalam, Jannatul Khuldi, Maqamus Sidq, Qaddamas Sidq. Semua itu klaster-klaster surga yang di bawah Firdaus. Semua mata airnya itu bersumber dari yang paling atas, yaitu Jannatul Firdaus. Maka Nabi memerintahkan, idza sa'altal jannah, jika kau meminta surga, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alil jannatal firdaus, mintalah surga Firdaus. Niku Pak. Dados kita sedaya niki menawi nek ningali kelakuane waduh tebih mboten cecek blas kali para nabi, para rasul, tapi kita sedaya diperintah kali Kanjeng Nabi supados nyuwun swarga sing paling dhuwur. Nggih menika napa? Jannatul
Firdaus. Makanya sekarang harus dirubah. Permintaannya harus apa? Spesifik. Kalau dulu kita meminta Allahumma inni as'alukal jannah, durung jelas. Sekarang diperjelas, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Allahumma inni, ayo bersama. As'aluka jannatal firdausi. Lah niku pun jelas surga firdaus. Sakniki dirubah. Umpami mangke diparingi tingkat 50, diterima napa mboten? Jaluke firdaus tingkat nomor 100 dikei tingkat 20, diterima napa mboten? Jare jenengan Ustaz kayak emperane gelem. Umpama kita minta firdaus dikasih tingkat basement paling rendah, diterima atau tidak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga paling rendah tingkat pertama adalah 10 lipat kenikmatan dunia. Dados nek enten raja kuasa, nggak ada kekuasaan sak bumi, sak donya, itu 10 kali lipatnya, itu surga paling rendah. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Tapi tetap mintanya minta yang mana tadi? Idza sa'altal jannah fas'alil jannatal firdaus. Jika kau minta surga, maka mintalah surga firdaus. Tapi Bapak Ibu, tentu kita tidak sekedar minta. Orang yang minta itu sekaligus mempersiapkan diri, mengkondisikan diri untuk mendapatkan apa yang diminta. Menawi jenengan nyuwun surga firdaus, mongko syarat-syaratipun kedak dipun penuhi. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya? Wow, ingkang diwaos kali imam. Rakaat pertama. Nilai nomor setunggal ayat pertama ngantos ayat ke-10. Itu syarat-syaratnya. Jannatul firdaus yang kita minta. Maka siapa yang diberi? Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Mu'minun. Mulai dari ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Niki syarat nomor setunggal. Napa? Mu'min. Tidak sekedar muslim, mukmin. Qad aflahal mu'minun, bukan qad aflahal muslimun, bukan. Jadi nomor setunggal syarat paling pokok mukmin. Soalnya nek muslim niku mangke dibagi kali. Muslim niku dibagi mukmin kali munafik. Mukmin iki muslim otomatis. Sinten mawon sing mukmin mesti muslim. Tapi nek muslim dereng karuan mukmin. Muslim juga kemungkinan apa? Munafik. Orang munafik itu muslim. Muslim. Salat. Jihad. Sami. Tapi menyimpan nifaq, kemunafikan. Menyimpan kekufuran. Mila para ulama definisikan apa? Nifaq, an-nifaqu izharul iman wa ibtanul kufri. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Niku nifaq. Nifaq niku penyakit kemunafikan. Kalau kita bahas tentang nifaq, menurut para ulama rinciannya ada nifaq amali wa nifaq i'tiqadi. Ada yang sudah sampai kepada tingkat kufur, ada yang sampai al-kufru duna kufrin.
yaitu kufur kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Baik, jadi syaratipun mukmin. Bu, jenengan iki mukminah napa muslimah, Bu? Bu, Pak, sampun mukmin apa tasik muslim? Bagaimana orang mukmin? Kata Allah menurut surat Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah idza dzukirallahu, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya tergetar. Pak, apabila disebut nama Allah, hatinya tergetar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Bergetar enggak atine jenengan pas azan? Bergetar napa mboten? Apa nih sing getar? Opamu sing getar? HP-mu. Kalau orang mukmin itu hatinya tergetar, apa yang dilakukan ketika mendengar suara panggilan adzan? Kemana? Dia persiapkan diri memenuhi panggilan Allah. Dia ambil air wudhu, dia pergi ke masjid, ditinggalkan rumahnya yang nyaman, yang enak. Tapi enggak sih, nenang kene nang miro iki masjide luwih enak kok timbang omane. Mangane sregep nang masjid. Soale nang omahe sumuk, nang kene begitu longgo, soale adem, begitu longgo. Amblas hilang. Tapi alhamdulillah, adzan memanggil kita, tergetar hati kita, datang ke rumah Allah, ditinggalkan semua aktivitas kenikmatan dunia. Nah, itu tandanya mukmin. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Itu ciri orang mukmin. Yang ketiga ciri orang mukmin, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-nya lah mereka bertawakal. Bu, sampun tawakal napa dereng, Bu? Bu, sampun tawakal napa dereng, Bu? Gak semaur. Berarti durung tawakal. Nek durung tawakal sik durung mu. Pak, sampun tawakal napa dereng? Napa tawakal niku? Berserah diri kepada Allah total atau parsial? Kalau kita pengen tahu standar kita ini tawakal total atau tidak, standar tawakal itu lihat makhluk yang paling tawakal kepada Allah. Siapa makhluk yang paling tawakal kepada Allah? Burung, manuk. Kata Nabi SAW di dalam hadis Tirmidzi, "Lau annakum tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Seandainya kalian dapat bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la ruziktum kama yarzuqut thair, niscaya kalian akan diberikan rizki seperti burung diberi rizki. Bagaimana burung diberi rizki?
taghdu khimasan, dia pergi di pagi hari dalam keadaan perut lapar, wa taruhu bitonan, dia pulang di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Itulah makhluk yang tawakal. Berarti rezekine niku bulanan apa harian? Harian. Urusan mene saiki mene. Wis gak usah dipikiri mene. Sing penting saiki. Itu burung. Makanya burung itu tidak punya tempat menyimpan makanan. Burung apa yang punya tempat menyimpan makanan? Halo? Enggak ada burung punya tempat menyimpan makanan. Tapi delokan kulkasmu nang omah. Halo? Delokan kulkasmu nang omah. Ana isi apa gak? Ngono kok jare tawakal. Iki gawe sedina, iki gawe rong dina, iki gawe sak minggu. Dibujuki setan. Wedi gak mangan. Kadang-kadang disimpen wong liyane keluwen, kelaparan, dia menimbun. Sampai kadang makanan disimpan basi. Tukul napa nih? Sampai metu jamure gara-gara takut. Kurang tawakalnya kepada Allah tabaraka wa taala. Ini makhluk yang paling tawakal itu burung. Padahal burung itu dibekali cuma apa? Cuma 3. Swi, ker, coro lamongan. Cuk, ker, swi. Cuman 3 itu yang dibekali oleh Allah. Tapi dia rizkinya dijamin oleh Allah Jalla wa'ala. Dan burung itu makhluk disiplin. Pagi berangkat, pulangnya apa? Sore, bareng-bareng mulai. Ka ono manuk ngelembur iku gak ono. Mulai jam 09.00 bengi, kuak dhewean, gak ono. Terus sampean lha opo mok rewangi ngelembur? Mestine wayahe gawe ibadah, wayahe gawe ngaji. Ya, wis mergawe mulai, sore ya mulai. Perkara rezeki sudah ada yang ngatur. Itulah tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Yang penting kita sudah apa? Berusaha. Tawakalnya burung apa? Pergi. Tawakal itu bukan duduk ongkang-ongkang kaki, enggak. Tawakalnya burung itu keluar dari sayap. Keluar dari sarang dengan sayap, dengan ceker dan dengan cucuknya itu. Dia mencari maisha dan pulang di sore hari. Rizki urusan Allah. Ini orang yang tawakal, dan itulah ciri orang-orang mukmin. Sebagai syarat utama untuk memperoleh firdaus, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah imannya. Dan orang yang sangat bertawakal kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis disebutkan, orang yang akan masuk surga tanpa hisab pun itu syaratnya juga tawakal. Nabi mengatakan, yadkhulunal jannata min ummati, akan masuk surga dari kalangan umatku 70,000 bighairi hisab, sejumlah 70.000 tanpa dihisab. Ketika ditanya, manhum ya Rasul, siapa mereka wahai Rasul? Nabi menjawab, hum la yastarkun, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Wala yaktawun wala yatatayyarun, mereka adalah orang-orang yang tidak tatayyur, percaya kepada tahayyul, khurafat. Wala yaktawun, dan mereka tidak berobat dengan tusukan besi panas. Dan intinya adalah yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia sangat bertawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Karena tawakalnya yang tinggi, maka dia tidak minta diruqyah, sekalipun dia layak untuk diruqyah, tapi dia tawakal sekalipun harus terenggut nyawanya karena mungkin dibunuh dengan cara halus, melembung, layak diruqyah, tapi dia tidak minta diruqyah. Apa?
tawakkal 'alallah. Sampai akhirnya matinya pun mati syahid. Makanya pantas kalau orang itu masuk surga tanpa hisab. Karena begitu tingginya tawakalnya kepada Allah. La yatatayyarun, tidak tatoyur, percaya suara burung, percaya angka sial, percaya geblake sopo. Tidak percaya hal-hal seperti itu, tidak percaya horoskop, tidak percaya astrologi, tidak percaya hong shui, tidak percaya feng shui, tidak percaya macam-macam yang termasuk bagian daripada takhayyul, hurafat. Itulah tatayyur. At-tiyaratu syirkun. Tiarah itu adalah syirik. Nah, intinya adalah tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan masuk surga tanpa dihisab. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ini syarat pertama, mukmin. Qad aflahal mu'minun. Yang kedua, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Pak, ampun khusyuk Pak, salatnya Pak. Meh itu gak jelas, tapi saya wani jawab. Berarti sudah berusaha timbangannya menengai. Gak percaya. Selama ini mungkin barangkali salatnya Pak memang berdiri, tegak, tak bergeming, menghadap ke kiblat, bersedekap. Tapi pikiran kemana-mana. Sing eling parine, wedi kena udan, wedi kena banjir, wedi kena homo. Sing eling sandale, wedi ilang. Sing eling utange, wayahe ditagih, debt collector teko jam 8. Kepikiran durung ana sing arep di kekno. Ini masalah-masalah kehidupan itu bisa jadi merusak kekhusyuan kita. Makanya kita harus berjuang. Bagaimana meraih khusyuk itu? Memang berat. Tapi kita harus paham apa itu khusyuk. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah surat kedua. Pada ayat 45 Allah katakan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu adalah sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-nya. Wa annahum ilaihi raji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Inilah definisi khusyuk, yaitu alladzina yadhunnuna, orang-orang yang sangat yakin annahum, bahwasanya mereka mulaqu rabbihim, akan menemui Rabb-nya. Kapan itu? Orang mukmin akan menemui Rabb-nya kelak di hari kiamat. Tapi sebelum saat itu terjadi, mereka sudah berlatih ketika sholat, ketika dia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Sekalipun dia tidak seakan melihat Allah, mereka yakin bahwa Allah melihatnya. Itulah al-ihsan yang diajarkan oleh Nabi kepada kita melalui pertanyaan malaikat Jibril. Ketika ditanya Rasulullah oleh malaikat Jibril, apa itu Islam? Dijawab oleh Nabi tentang 5 rukunnya.
Ketika ditanya tentang iman, Nabi menjawab tentang rukunnya yang berjumlah 6. Begitu ditanya ketiga, akhbirni anil ihsan, terangkan kepadaku tentang ihsan. Maka Nabi menjawab, al-ihsanu, ihsan itu adalah an ta'budallaha ka'annaka tarahu, bahwasanya engkau menyembah, mengabdi kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, akan tetapi jika kau tidak seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak, yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu latihannya, Pak. Latihannya ya waktu sholat, terutama ibadah yang paling utama itu sholat. Seakan-akan kita ini melihat Allah, melihat bukan dengan mata kepala, tapi melihat dengan mata hati. Itulah khusyuk. Seakan-akan melihat Allah di dalam beribadah. Maka bangunlah keyakinan itu. Bangunlah mindset bahwa kita saat sholat, kita sedang berhadapan dengan Allah, bahkan berdialog dengan Allah. Sehingga dalam hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Allah Jalla wa'ala berfirman, qasamtus shalah baini wa baina abdi kismain, kata Allah, salat itu kubagi antara aku dan hambaku, yaitu dengan 2 bagian. Salat yang dimaksud di sini yaitu ketika membaca suratul Fatihah, ada 7 ayat. 7 ayat itu dibagi menjadi 2, berarti 3,5 ayat, setengah 3 ayat. 3,5 ayat yang pertama, ketika Allah menyebutkan dalam hadis itu, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, segala yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, maha penguasa hari kemudian. Maka Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkaulah kami mengabdi dan hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan. Maka Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi, inilah antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka setelah 3,5, sisanya adalah setengah 3, yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Itu setengah di tengah-tengah pada ayat keempat, dibagi menjadi 2. Maka sisanya adalah ayat ke-5, ke-6, ke-7, berarti 3 ayat. Ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah menjawab, hadza li abdi, ini semua untuk hambaku. Wali abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang mereka minta. Inilah salat. Ternyata adalah dialog antara hamba dengan Allah. Maka mindset itu harus dibangun supaya tumbuh kekhusyuan. Lawak dhewe enggak maca Fatihah sak nafas. Amin. Mangkane salat 21 rakaat mek pirang menit? Pirang menit? Aja pura-pura gak tau melok. Hobimu biyen niku. Saiki ae wis tuwa, balunge kelotakan. Gak gelem melok sing cepet-cepet.
Tapi yo sing tua akeh sing melok sik. Mosok salat selikur yo sampai 8 menit tok. Bagaimana suratul Fatihahnya? Bagaimana membangun mindset salat khusyuk? Wong salat itu dialog. Kalau kita membaca Al-Fatihah satu nafas, antum tidak sopan kepada Allah. Kenapa? Tidak memberi kesempatan Allah menjawab. Alhamdulillah. Bagaimana etika kita seorang hamba kepada Allah? Ngono kok kepingin salat khusyuk. Nun sewu. Jenengan waktu nem-neman sakderenge kepanggih ibune arek-arek. Mbokne arek-arek. Bahasane Lamongan. Sampeyan umpami kepethuk niku atine bunga napa mboten? Halo, calon bojo biyen. Aku yo gak sukdon sampean pacaran, enggak. Cuman secara umum kepethuk calon istri. Kepingin napa mboten? Kepingin. Nomor kali nek wis kepethuk kepingin suwe napa sedelo? Suwe. Ya? Nek ngomong, ngobrol khusyuk napa mboten? Khusyuk. Mas yo sikile dirubung lamuk. Gak kerasa. Saking opoke? Saking khusyuke. Apa menek padahal bengi-bengi pinggire barongan ya. Itu. Orang yang kalau sudah cinta pasti akan timbul khusyuk. Berarti orang yang enggak khusyuk itu kurang cintanya kepada Allah. Kurang cinta kepada Allah. Kalau ada orang sholat cepat-cepat, itu kurang cinta dia dengan Allah. Mestinya dia bertemu dengan Allah yang dicintainya. Dia bisa berlama-lama menikmati setiap ucapan, perkataan yang keluar dari mulutnya penuh dengan makna. Karena dia sedang berhadapan dengan zat yang dicintainya. Mestinya begitu. Bahkan Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Tumbuhkan kekhusyuan dalam ibadah. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka syarat yang kedua, setelah kita beriman kepada Allah dengan iman yang benar, untuk meraih jannatul firdaus, yaitu salatnya mulai dibangun kekhusyuannya. Jenengan niku nek saged khusyuk niku biasanya salat nopo, Pak? Halo. Nek duhur asar iku wis akeh gak khusyuke sampean. Ya. Khusyuke niku biasanya salat nopo? Maghrib. Maghrib kadang kesusu ndang muleh mangan kok. Biasanya salat di malam hari dengan siang hari lebih khusyuk yang mana? Malam. Terutama salat malam hari salat apa? Sing wajib monggo isak nopo subuh. Soalnya gelap. Karena memang mungkin barangkali sudah tensi semangat untuk mencari dunianya sudah rendah. Rendahnya itu bukan karena memang capek. Capek, pegel. Tapi kadang-kadang duduk khusyuk. Allahu Akbar, mbek beliut-beliut. Ketokane khusyuk, tibake ngantuk. Mangkane sujute suwi. Tibake gak suwe ana swara. Ngorok. Baik. Kalau antum bisa bangun di waktu sepertiga malam terakhir, melaksanakan qiyamul lail, kira-kira dibandingkan dengan siang hari, salat malam, tahajud, lebih khusyuk mana? Lebih khusyuk salat malam, salat tahajud. Tapi pertanyaannya tangi apa gak? Alhamdulillah. Maka belajarlah salat khusyuk. Ketika hari sepi,
dari aktivitas kehidupan dunia yang melenakan dan melupakan. Bangunlah kekhusyuan itu. Training, belajar, dilatih. Sepertiga malam terakhir bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia. Tapi kita tidak tahu bagaimana cara turunnya Allah. Begitulah hadis sahih riwayat Muslim menjelaskan bahwa sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Jangan bertanya tentang bagaimana turunnya, karena ahlus sunnah wal jamaah memahami sifat Allah baik yang zat maupun yang af'al dengan 4 kaidah. Laisa lahu ta'tilun, tidak boleh ditiadakan, sebagaimana Jahmiyah, sebagaimana juga Mu'tazilah meniadakan sebagian sifat Allah. Yang kedua, walaisa lahu ta'wilun, tidak boleh ditakwil, dipalingkan makna dan artinya. Yang ketiga kaidahnya, walaisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Beda cara Allah bersemayam, cara Allah melihat. Karena Allah maha melihat, kita juga melihat. Allah maha mendengar, kita juga mendengar. Berbeda cara mendengarnya Allah dengan cara mendengarnya makhluk. Sekalipun kalimatnya sama, mendengar, melihat. Allah berjalan, Allah juga tertawa. Beda. Laisa lahu tamtsil, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang keempat kaidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Yang keempat, walaisa lahu takyifun, tidak boleh bertanya tentang hakikatnya, kaifiyahnya, seperti apa. Kalau Allah dikatakan punya tangan, jangan tanya tentang bentuknya, panjangnya, warnanya. Haram bertanya tentang itu. Tidak boleh ditanya. Kalau Allah dikatakan turun, naik, demikian Allah berlari, berjalan, disebutkan dalam hadis-hadis qudsi. Kita tidak tahu hakikatnya seperti apa, cara Allah melakukan itu. Dan kita tidak boleh bertanya tentang tata cara kaifiyah, bagaimana cara Allah melakukan itu. Itulah 4 kaidah. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengabulkan doa-doa orang yang bermunajat di sepertiga malam terakhir, meminta ampun kepada Allah. Allah akan ampuni dosanya. Maka latihlah kekhusyuan itu. Sebagaimana nanti kita akan dilatih cara beribadah selain daripada sholat, puasa kita, haji kita. Itu semua menuntut kekhusyuan. Apa khusyuk tadi itu? Yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Meyakini bahwa seakan-akan dia melihat Allah. Yakin bahwa ia bertemu dengan Allah. Dan dia yakin akan kembali kepada Allah. Maka dengan cara itu, tumbuhlah yaitu jiwa muraqabah. Merasa diawasi. Itulah muraqabah. Orang bilang apa? Waskat. Apa waskat? Nek zaman ini orde baru ada istilah waskat. Pengawasan melekat. Tapi ini pengawasan melekat. Yaitu pengawasan dari siapa? Dari Allah. Orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang khusyuk dalam hajinya, umrahnya, dalam ibadah-ibadah mahdhonya, maka dia akan khusyuk dalam aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Apa? Dia takut melakukan perbuatan maksiat. Dia takut mengambil yang bukan haknya. Dia takut melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia khusyuk. Khusyuk meyakini bahwa dia melihat Allah dalam mata hatinya, atau Allah melihatnya, sehingga dia tidak mungkin akan mencuri, tidak akan mengambil hak orang lain, atau al-ngentit wal korupsi. Kenapa? Jiwa-jiwa khusyuk itu akan
tumbuh bukan hanya saat ibadah mahdhah, tapi juga ibadah sosial dan muamalah. Itulah dampak daripada salat yang khusyuk. Syarat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Pak, Bu, kalau ingin dapat surga Firdaus, hal-hal yang tidak bermanfaat tinggalkan. Meskipun itu mubah. Tunjukkan sikap zuhud. Ada wara', ada zuhud. Wara' itu meninggalkan yang subhat. Itu wara'. Antara halal dan haram gak jelas. Halal jelas. Al-halalu bayyinun. Yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram pun jelas. Bainahuma mushtabihat. Di antara halal dan haram ini ada yang subhat. Siapa yang meninggalkan yang subhat? Berarti dia apa? Faman istabara asyubhat. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, berarti dia menjaga agama dan menjaga harga dirinya di mata manusia. Itulah wara', meninggalkan yang subhat. Nah, beda dengan zuhud. Apa? Meninggalkan yang mubah. Ketika yang mubah itu tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Apa yang dimaksud yang tidak bermanfaat? Yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam hadis Tirmidzi nomor 2317, Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya keislaman seseorang, di antara bagusnya keimanan seseorang, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Inilah zuhud. Apa yang tidak bermanfaat itu? Yang tidak mendatangkan pahala di sisi Allah. Itu ditinggalkan. Bukan haram, bukan. Yang ditinggalkan haram, wajib. Tinggalkan haram itu. Makruh? Enggak makruh. Mubah, boleh. Tapi tidak mendatangkan pahala. Kenapa? Dia pengen naik kelas. Kan kalimatnya ini apa? Min husni islamil mar'i. Perhatikan di sini. Min husni islamil mar'i. Di antara bagusnya keislaman seseorang. Artinya apa? Kalau pengen naik kelas dari Islam menjadi iman, dari Muslim menjadi mukmin, bagaimana supaya jadi mukmin? Tinggalkan yang tidak bermanfaat. Maka ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini insyaallah mudah-mudahan memperoleh surga Firdaus. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.